Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi, sahabat konsultasi, manapun yang berada. Senang berjumpa dengan rekan-rekan sekalian. Saya Ruby Tansil, koordinator konsultasi di Sulawesi Selatan. Sama-sama tentunya saya mengucapkan selamat buat rekan-rekan yang sudah lolos seleksi kerja gelombang 58, khususnya sahabat-sahabat yang telah bergabung dengan grup solusi edukasi. Banyak yang bertanya kepada saya di grup karena kebetulan saya punya sekitar 10 sampai 12 grup solusi edukasi. Pertanyaan yang banyak di mereka adalah apa syaratnya untuk mendapatkan kerja. Nah, sebenarnya syarat untuk mendapatkan prakerja ini sama dengan solusi edukasi di tahun 2021-2022, yaitu harus warga negara Indonesia berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, tidak terdaftar sebagai PNS aktif, TNI aktif, ataupun Polri aktif. Ketiga, bukan tercatat sebagai mahasiswa atau mahasiswi aktif. Jadi 3 syarat utama ini harus dipenuhi oleh calon peserta prakerja. Baik itu ketika prakerja di launching dengan skema Bansos 2021-2022 ataupun di 2023 dengan skema normal. Syarat utama dari 3 saya sebutkan itu adalah masih sama. Tetapi di skema normal 2023 ini ada pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini CMO prakerja, yaitu mereka yang pernah menerima bantuan sosial, yaitu PKH, PLT, upah kerja, itu diperbolehkan untuk ikut di dalam prakerja skema normal. Ya, ini yang menjadi perbedaan utama antara prakerja era 2021-2022 dengan skema Bansos, di mana pada saat era itu kalau yang sudah menerima PKH atau BLT atau upah prakerja itu tidak bisa ikut mendaftar di prakerja. Namun di skema normal 2023 ini dibolehkan. Oke, itu dulu. Kemudian yang kedua, jika kita sudah memenuhi persyaratan tersebut, maka yang wajib kita lakukan adalah membuat prakerja. Nah, kadang-kadang para calon peserta prakerja berpikir bahwa prakerja ini mirip dengan PKH ataupun PLT. Ini beda. Bedanya di mana? Kalau PKH dengan PLT itu kita perlu meminta surat keterangan dalam tanda kutip kurang mampu dari kelurahan. Sementara kalau di prakerja itu konsepnya kita tidak memerlukan surat keterangan tidak mampu. Karena prakerja ini bukan hanya dikhususkan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, tapi mainly prakerja ini itu dibuat oleh pemerintah, khususnya di tema normal ini, bagi mereka di luar sana yang memiliki syarat yang saya sebutkan 3 untuk bisa meningkatkan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi yang bisa relevan dengan pekerjaan yang akan di-apply ataupun pekerjaan yang sedang sementara dilakukan. Contoh misalkan, saya kebetulan sudah bekerja di perusahaan X, kemudian saya hanya bisa mengoperasikan komputer dalam hal ini Office. Nah, ketika saya ingin apply atau melamar pekerjaan di perusahaan lain untuk posisi yang lebih tinggi, maka diperlukan kompetensi yang terkait dengan jabatan yang akan saya apply atau saya lamar. Oleh prakerja disiapkan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan. Nah, pelatihan itu kemudian dikemas dan disediakan oleh para LPK resmi, salah satunya LPK Solusi Edukasi yang berada di dalam platform prakerja. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa hanya ada
6 platform resmi prakerja. Nah, di dalam 6 platform prakerja itu ada beberapa LPK yang menjadi support sistemnya. Salah satu adalah solusi edukasi di bawah platform Karirmu. Nah, ketika misalkan kita sudah menentukan kompetensi yang kita inginkan, maka kita bisa juga dengan mudah untuk memilih materi pelatihan. Nah, kebetulan solusi edukasi ini menyediakan pelatihan yang relevan dengan transformasi digital. Kita tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang tadinya dilakukan secara manual konvensional itu sudah bertransisi atau bertransformasi secara digital. Nah, ini kemudian diantisipasi oleh solusi edukasi dengan menyediakan pelatihan-pelatihan. Memang benar bahwa kita bisa juga membeli materi tersebut secara mandiri, tetapi tentu nilainya tidak murah. Seingat saya kalau materi solusi edukasi kita beli secara mandiri itu antara 1 juta sampai 1.500.000. Nah, pemerintah aware, caring dengan masyarakatnya, sehingga melalui program prakerja ini disubsidi lah. Yang disubsidi full ini, bukan disubsidi sedangkan, tapi subsidi full. Contoh saya misalkan yang ingin mendapatkan pelatihan, katakanlah untuk belajar tentang marketing digital, maka saya tidak perlu mengeluarkan uang pribadi 1 juta rupiah, tetapi saya cukup membuat akun prakerja, menyelesaikan beberapa tahapan. Itu ada 7 tahapan di dalam pembuatan akun prakerja. Selesai itu, saya tinggal menunggu sistem prakerja menseleksi. Kalau misalkan saya beruntung, maka saya akan lolos seleksi by system. Jadi nggak ada istilah oknum yang bisa meloloskan kita. Ini saya ulangi bahwa tidak ada oknum yang bisa meloloskan kita dalam proses seleksi prakerja. Ini by system, digitalisasi. Jika misalkan saya sudah lolos by system, maka saya tinggal memilih pelatihan yang ada dalam solusi edukasi terkait dengan digital marketing. Kalau secara mandiri saya katakan kita harus mengeluarkan biaya antara 1 juta sampai 1.500.000 mengikuti materi pelatihan itu selama 5 hari. Setiap kali pelatihan itu durasi waktunya 3 jam. Maka karena saya lolos seleksi dari prakerja yang disiapkan oleh pemerintah lewat website resminya prakerja.go.id, saya garis bawahi sekali lagi, website resmi prakerja itu hanya di prakerja.go.id. Nah, ketika saya sudah dinyatakan lolos seleksi oleh sistem di prakerja, maka saya tidak perlu mengeluarkan uang pribadi untuk belanja materi pelatihan di solusi edukasi. Pemerintah lah yang nanti akan membayar materi pelatihan saya senilai 1 juta atau 1.500.000 tergantung materi yang disediakan oleh solusi edukasi. Nanti pada saat kita melakukan pembayaran, kita tinggal memilih membayar dengan menggunakan akun prakerja. Karena prakerja nanti akan mentransfer atau mengisi saldo akun prakerja kita dengan voucher belanja. Voucher belanjanya itu adalah 3.500.000. Nah, voucher belanja inilah yang kita maksimalkan untuk belanja materi pelatihan sesuai dengan kita punya kompetensi yang kita ingin. Nah, apakah hanya mahasiswa-mahasiswi ataupun mereka yang sudah tamat kuliah yang berhak untuk mengikuti prakerja? Tidak juga. Mereka-mereka di luar sana, kalau bapak atau ibu kita yang punya usaha jualan yang selama ini dijalankan dengan cara konvensional, maka kita juga bisa belajar tentang bagaimana memasarkan produk kita secara digital, secara marketplace. Nah, itu juga disiapkan materinya oleh solusi nanti. Sama juga, kita tidak perlu mengeluarkan duit pribadi, tetapi kita cukup mengikuti proses tahapan daripada seleksi akun prakerja ini. Nanti ketika kita lolos by sistem yang meloloskan kita, maka kita tinggal memilih materi yang terkait dengan kita punya jualan. Misalkan jualan kelontong ataupun jualan kue, tapi kita ingin memasarkan secara marketplace. Nah, itu kita bisa memilih spesialis marketplace untuk jualan di solusi edukasi. Yang bayar juga adalah prakerja, dalam hal ini ilmu prakerja yang telah mentransfer atau menyediakan voucher senilai 3.500.000 di dalam akun prakerja. Berikutnya, ketika kita sudah lolos seleksi, maka
wajib hukumnya untuk peserta yang lolos seleksi untuk membelanjakan voucher tersebut dalam kurun waktu yang disiapkan. Itu deadline-nya itu biasa time frame-nya adalah 15 hari. Misalkan sekarang tanggal 8 ya, maka 15 hari ke depan voucher yang sudah diberikan oleh PMO prakerja ini harus kita belanjakan materi untuk materi yang pertama. Misalkan materi pertama kita belanjakan esok harinya. Oke? Nah, kita belanjakan esok harinya, maka setiap materi pelatihan dari LPK, contohnya solusi edukasi, ini dia sudah punya jadwal pelatihan. Nah, kita harus menyesuaikan dengan jadwal pelatihan yang tersedia. Tersedia oleh pihak solusi edukasi dan juga tersedia dengan waktu yang kita miliki. Ya. Bedanya lagi, kalau prakerja solusi edukasi era 2021-2022 penyama Bansos, itu kita sendiri yang menentukan kapan kita mau mengerjakan materi tersebut. Sedangkan kalau di prakerja era skema norma 2023 ini, kita harus menyesuaikan waktu kita dengan time frame yang disediakan oleh LPK Solusi Edukasi. Contoh misalkan kita belanja materi solusi edukasi esok hari tanggal 9. Maka tanggal 9 ini kita harus memilih materi pelatihan solusi edukasi itu tuh kapan memiliki kelas yang terkait dengan kompetensi yang kita pilih. Contoh untuk digital marketing. Solusi edukasi menyediakan kelas pertama minggu depan tanggal 14. Berarti tanggal 14 sampai 14, 15, 16, 14 sampai 18 itu kita harus ikuti materi pelatihannya. Nah, yang itu kita sesuaikan dengan yang tertera pada schedule atau jadwal pelatihan solusi edukasi digital marketing. Kalau misalkan jamnya adalah jam 9, berarti ya kita wajib harus hadir jam 9 WIB. Berarti kalau di Makassar jam 10. Tentu ada lagi persyaratan selanjutnya sebelum kita mengikuti materi pelatihan, yaitu yang namanya kode redeem. Jadi voucher yang kita sudah belanjakan untuk materi digital marketing misalkan, itu ada dia punya kode redeem. Nah, kode redeem ini wajib kita masukkan 1 jam sebelum pelatihan dimulai. Jadi saya katakan kalau jam 9 materinya mulai, berarti kita sudah harus masukkan itu kode redeem jam 8. Ya. Bagaimana kalau misalkan kelupaan? Nah, sistem solusi edukasi melalui kerja ini masih memberikan toleransi itu 1 jam setelah materi selesai. Nah, materi ini kan berlangsung 3 jam selama 5 hari berturut-turut. Jadi kalau misalkan materinya mulai tanggal 14, tadi saya katakan, kita memiliki kelas pertama ya, tanggal 14, berarti tanggal 15, 16, 17, 18, 19. 15 sampai 19. Sorry, 14 sampai tanggal 19. Maka setiap hari, mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 15, masih durasi waktunya adalah 3 jam. Oke, masih durasi waktunya 3 jam. Nah, kode redeem kita masukkan di pelatihan hari pertama, yaitu 1 jam sebelum dimulai. Berarti kalau tadi saya katakan mulai jam 9 WIB, maka kita tidak harus masukkan kode redeem jam 8 WIB. Kalau kita lupa, toleransinya dikasih adalah 3 jam setelah dimulai. Berarti kalau dia jam 9 mulai, 9, 10, 11, 12. 12 WIB, maka waktu Makassar akan setengah jam 1. Maksimal jam 1 siang, kode redeem sudah harus dimasukkan. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita kelupaan lagi untuk memasukkan kode redeem di jam 1, maka sistem ya akan membaca kita tidak serius mengikuti materi pelatihan ini, maka sistem akan langsung meng-off-kan atau bahasa yang lebih ekstrimnya kita akan langsung blacklist. Ya, ingat, kalau kita blacklist berarti kita sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam akun prakerjaan kita. Walaupun vouchernya kita dari 3.500.000 kita baru pakai 1 juta. Ya, ini sistem. Sistem itu dia bekerja tidak menggunakan hati. Sistem sudah bekerja itu desain sedemikian rupa itu hanya mengacu pada algoritma yang dibaca. Ketika saya misalnya masuk dan saya tidak masukkan kode redeem, kelupaan satu dan lain hal, sistem tidak akan mau tahu itu belakangnya kita.
Materi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima wajib kita harus hadiri sesuai dengan jadwal yang tertera di materi yang kita sudah beli. Jadi tidak boleh kita absen. Kita harus ikuti jadwalnya. So berbeda dengan sekali lagi berbeda dengan berbeda dengan prakerja skema bansos. Itu tugas-tugasnya kita mengerjakan materinya. Kalau saya ada waktu pagi, saya kerjakan pagi. Kalau nggak ada, nanti malam. Tetap ada time frame-nya untuk menyelesaikan materi tersebut. Hanya saja waktunya itu disesuaikan dengan keinginan kita. Itu skema bansos. Sementara kalau skema normal, itu kita yang harus ikut dengan jadwal yang disiapkan oleh LPK, dalam hal ini Solusi Edukasi. Nah, ini jadwalnya adalah berbasis webinar. Jadi pastikan juga teman-teman HP-nya itu full charge, kemudian kuotanya cukup. Ya, karena kalau misalkan tidak full charge, kita berada di luar rumah, kita lupa bawa charger, kita nggak bisa ikut menyelesaikan materi pelatihan, maka kita juga akan terbaca oleh sistem tidak qualified alias kita akan di blacklist. Pertanyaan yang muncul juga dari rekan-rekan dari gelombang-gelombang sebelumnya, bagaimana kalau sekiranya kita sudah masuk di dalam materi tersebut, kemudian kita lupa aktifkan kamera. Nah, ingat, karena ini sistem, maka setiap kali kita mau memulai materi pelatihan, maka kita harus aktifkan kamera untuk absensi. Jadi kamera ini adalah untuk merekam fotonya kita, wajahnya kita, ya, dan harus live. Agar live sistem membaca bahwa memang benar saya Robi yang mengikuti pelatihan ini, bukan orang lain. Ya, jadi ini disesuaikan dengan pada saat kita membuat akun prakerja, itu kan kita harus foto KTP kita. Oke, kemudian kita juga harus selfie. Ini adalah bagian daripada proses tahapan membuat akun prakerja, ya. Foto KTP yang warna, kemudian selfie. Nah, ini sistem nanti akan mencocokkan ketika kita setiap kali mau memulai materi pelatihan dari webinar tersebut. Jika kita aktif, maka sistem akan matchingkan dengan database yang sudah ada di prakerja. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak bisa memperlihatkan wajahnya? Dalam hal ini saudara-saudari kita yang muslimah yang memakai cadar, jangan khawatir karena Solusi Edukasi pun juga menyediakan admin cewek yang khusus melayani saudari muslimah kita yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki wajahnya. Jadi kita sudah siapkan itu, Solusi Edukasi sudah menyiapkan admin cewek khusus saudari muslimah kita yang memakai cadar. Nah, setelah materi pelatihan ini kita selesaikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Solusi Edukasi, karena ada juga nanti PR-nya yang harus diselesaikan setiap kali materi sudah selesai, ada PR yang diselesaikan. Kita sudah tuntaskan materi ini dan ternyata hasilnya di bawah 85%. Nah, salah satu keunggulan daripada Solusi Edukasi adalah kita bisa mengkondisikan, memberikan toleransi bagi mereka yang katakanlah tingkat kehadirannya 85%. Nah, ini yang sangat banyak terjadi dari gelombang-gelombang sebelumnya di tahun 2023. Banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di luar sana, ada kita yang tidak hit kehadiran atau aktivitas 100%. Selama teman-teman berbelanja di Solusi Edukasi materi pelatihannya sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan, maka itu kita bisa kondisikan. Yang penting dia tidak di bawah 85%. Saya nggak tahu kalau misalkan LPK yang lain, ya, itu bukan domain saya itu menjelaskan. Tapi kalau di Solusi Edukasi, saya memastikan bahwa tingkat kehadiran Anda di bawah 85%, maka itu bisa kita kondisikan. Oke? Dengan catatan, ini harus saya garis bawahi dan teman-teman nantinya ketika lolos seleksi prakerja gelombang 59 yang insya Allah akan dibuka kembali oleh prakerja hari Jumat,
Yang mudah-mudahan Jumat ini, kalau bukan Jumat ini, Jumat depan. Karena sebulan itu 2 kali, kerja akan membuka gelombangnya. Dan gelombang 59 itu, insya Allah kalau bukan Jumat ini, Jumat depan. Jadi kita punya waktu refleksi yang cukup percaya sendiri. Nah, saya kembali dengan catatan. Dari 5 hari pelatihan saya katakan bahwa setiap kali pelatihan kita beli itu butuh waktu 5 hari untuk menyelesaikan, setiap hari itu 3 jam. Oke? Wajib hari pertama dan hari terakhir masuk. Ya, wajib hari pertama dan hari terakhir masuk. Ya, karena di hari pertama dengan hari terakhir ini itu perekaman wajah pada saat absensi. Ya, nah, sini yang menjadi krusialnya, titik krusialnya hari pertama dan hari kelima wajib hadir. Nah, hari kedua, 3, 4, kalaupun misalkan tidak hadir, misalkan hari kedua tidak hadir, itu masih bisa kita kasih toleransi. Ya, yang penting di hari pertama dan hari kelima wajib hadir. Dengan kata lain, dari 5 hari jadwal pelatihan yang disediakan oleh Pengurus Edukasi itu hanya bisa absen 1 kali. Makanya dia punya tingkat presentatif itu tidak perlu di bawah 85%. Kemudian, apalagi kelebihan daripada solusi edukasi. Kelebihan daripada solusi edukasi adalah bagi teman-teman yang lolos seleksi, sering juga saya temui kendala-kendala di lapangan dari grup sebelah ya, sampel tersebut merek. Ketika mereka membelanjakan materi, vouchernya itu mereka belanjakan pada grup sebelah dan ada kendala. Karena Anda tahu bahwa mengerjakan materi ini itu bisa saya katakan susah dapat. Tidak mesti bahwa kita harus bertitel baru bisa mengerjakan materi itu. Kan ada teman saya yang bertitel pun itu kadang kesulitan untuk menyelesaikan materi. Sehingga perlu yang namanya asistensi atau konsultasi. Nah, ketika misalkan Anda terkendala di solusi edukasi mengerjakan materi, maka Anda bisa langsung live chat. Karena kenapa saya menyediakan WA group jumlahnya, saya nggak salah, kalau bukan 11, 12 saya punya WA group. Nah, tinggal Anda komen di WA group, dan nanti akan saya kasih solusi. Kalaupun misalkan solusinya tidak saya temukan, maka saya langsung ke kita. Ya, sehingga kita bisa langsung dapat taktisi. Dengan begitu, materi kita itu tidak akan terkendala dengan absensi 80% ataupun dalam hal mengerjakan materinya. Kemudian, ini satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh grup sebelah adalah H-1, ya biasanya H-1 sebelum dimulai materi pelatihan, itu teman-teman yang lolos seleksi, itu langsung kita masukkan ke dalam grup khusus lagi, khusus untuk mengerjakan materi. Ya, supaya kita bisa pandu A sampai Z, sehingga teman-teman yang lolos seleksi ini, selain mereka benar-benar paham dengan materi yang mereka beli, ya bukan semata-mata hanya segera mengharapkan insentif, materi ini mereka bisa serap dengan sangat baik, ya. Dan tentunya materi ini nanti akan bermanfaat depannya buat mereka punya istilahnya pekerjaan ataupun untuk membaca mereka punya bisnis. Yang terakhir, tentunya ketika materi sudah kita selesaikan dengan baik sesuai dengan syarat dan kebutuhan dari prakerja melalui solusi edukasi ini, maka harus kita klaim sertifikat sebelum insentif itu masuk ke rekening bank kita ataupun masuk ke rekening walletnya kita. Nah, banyak juga yang terjadi di luar sana. Mereka sudah menyelesaikan materi. Mereka tunggu insentif lunas. Ternyata lembaga tempat di mana mereka belajar materi itu belum mengirimkan atau mensubmit sertifikat daripada si peserta lolos seleksi yang belanja di lembaganya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa prakerja ini berbasis sistem.
Saya kan tidak tahu kalau misalkan Robi ini sudah selesai mengerjakan materinya solusi edukasi. Selama solusi edukasi ini belum mengirimkan, belum submit sertifikatnya Robi. Jadi kalau misalkan kita tidak submit ke lembaga di mana kita mengerjakan, begitu pula tidak ada interaksi positif dari lembaga di mana kita belanja, maka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sistem tidak akan membaca kalau tidak sudah selesai. Berarti sertifikat tidak dapat. Nah, di solusi edukasi, karena ini terstruktur, punya manajemen yang sangat apik. Begitu sudah selesai, maka saya selaku koordinator solusi edukasi sosial pasti akan menanyakan kepada peserta lulus seleksi dari solusi edukasi. Nih, sudah selesai nggak? Kalau sudah selesai, maka saya langsung akan klaim sertifikatnya ke pusat. Agar supaya solusi edukasi itu langsung submit ke sistem prakerja, yang prakerja nanti biasanya durasinya antara 7 hari sampai 14 hari, itu langsung mentransfer maksimal ya, tadi juga ada 2-3 hari sudah selesai ditransfer insentifnya ketika kita sudah klaim. Itu maksimal 14 hari, itu insentif daripada teman-teman itu sudah masuk ke rekeningnya tanpa ada potongan Satu-Rupiah pun. Ya, jadi tidak ada potongan yang dilakukan oleh solusi edukasi. Murni yang kita lakukan adalah kerja-kerja sosial. Karena kita juga miris melihat bagaimana oknum-oknum di luar sana memanfaatkan kecerdasan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memberikan tutorial kepada para calon peserta prakerja untuk biaya. Sebenarnya ini juga bukanlah suatu sekarang kata perhatian. Hanya saja saya sebagai bagian daripada orang kebanyakan seperti teman-teman sekalian, kalau memang itu sesuatu yang memang benar-benar ini berarti, kenapa tidak? Kita harus edukasi. Nah, ini sudah saya lakukan sejak 2022 kemarin, ketika prakerja masih bagus. Terus saya mengedukasi, saya memfasilitasi dengan menggunakan teknologi, ya, agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Salah satunya lah dengan lewat WA Group, sehingga ribuan orang yang telah alhamdulillah begitu kita sudah edukasi. Ya, tadinya mereka tidak tahu apa itu prakerja, awalnya mereka hanya dengar prakerja, mereka juga dengar dari seberang bahwa harus kita pakai jasa seseorang, membayar sejumlah duit untuk dibuatkan akun bla bla bla. Itu pula untuk menyelesaikan materi, kita harus melakukan profesional. Nah, kehadirannya saya sejak tahun lalu ini akhirnya bisa memitigasi. Memang menghilangkan tidak mungkin, tapi memitigasi. At least ribuan orang yang telah saya selaku koordinator solusi edukasi Sulsel itu telah membantu ribuan orang teredukasi, kemudian terfasilitasi, sehingga akhirnya mereka bisa menikmati insentifnya 100% tanpa ada potongan. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada rekan-rekan teman-teman yang sudah lolos seleksi, sebarkanlah berita baik ini. Kalau kita tidak punya duit berikan kepada orang, pada kita memberikan informasi yang bermanfaat yang bisa membuat orang itu mendapatkan kesejahteraan. Jangan kita menyimpan berita ini untuk diri kita sendiri, informasi ini untuk diri kita sendiri. Oke? Karena rezeki akan berlipat ganda dengan hukum alam semesta jika kita sebarkan. Jika kita punya niat yang tulus, pikirannya positif, kita keluarkan, kita spreading, maka alam semesta juga akan meresponnya dengan positif. Salam solusi edukasi dari saya, Robi Tansil, koordinator solusi edukasi Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika misalkan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan solusi edukasi, kemudian meminta sejumlah biaya, itu abaikan, karena solusi edukasi di Sulsel dan dikomandani hanya oleh saya, yang Robi Tansil melalui WA Group. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi edukasi.